belakang itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang tidak tahu insyaallah bahwa selama Nabi di Mekah berdakwah dengan agama yang baru dalam tanda kutip bagi masyarakat Mekah, padahal aslinya memang agama tauhid ini berada di sana daripada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi ketika Nabi membawa agama yang mulia ini, mereka menuduh baginda sallallahu alaihi wasallam datang dengan sesuatu yang baru, dengan tauhid yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Itu perkataan mereka, jemaah yang dimuliakan Allah. Kita kemudian bisa menghitung jumlah yang cukup banyak yang kemudian menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam, dari pembesar Mekah sampai kemudian anak-anak yang mengejek baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita ketahui bersama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada fase Mekah tidak banyak yang kemudian menerima yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk hijrah, atau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, sebagaimana yang kita ketahui, sebelum hijrah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sempat mendapat baiat dari orang-orang yang tinggal di Yathrib, yaitu Madinah. Dua kali baiat yang terjadi pada baiatul Aqabatil Ula dan pada baiat Aqabah yang kedua menjadi salah satu sebab yang begitu besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah di samping perintah Allah Subhanahu wa taala. Pergilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seseorang yang tidak mungkin kita tidak tahu, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi disambut begitu luar biasa di Madinah. Luar biasa disambut. Bahkan mereka pergi ke Thaniyatul Wada' untuk menyambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena negeri ini yang diisi oleh Aus dengan Khazraj, yang kelak orang-orang yang beriman di antara mereka dinamakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Ansar, telah Allah buka hati-hati mereka untuk menerima Islam. Sehingga banyak sekali mereka yang masuk ke dalam ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Hanya saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini inti ceritanya. Ada sebuah kisah yang jarang diketahui oleh orang, bahwasanya di antara banyak sekali kaum Aus dengan Khazraj yang kelak akan dinamakan dengan Ansar, ada satu orang, walaupun ini juga banyak di antara yang lain-lain, tapi salah satu orang ini yang sering disebut dengan Al-Usairi. Kalau dalam kitab Rahim Maktum yang ditulis oleh Syekh Safir Rahman Barfuri dalam Sirah Nabawiyah, ada seorang laki-laki yang bernama Al-Usairi. Laki-laki yang dia dari suku Aus, dari kabilah atau dari keluarga Abdul Ashhad. Namanya Abdul Ashhad. Jadi keluarga Abdul Ashhad ini punya seseorang yang bernama Al-Usairi, disebut Al-Usairi, dan dia ini ternyata kehendak Allah Ta'ala tidak mau menerima baginda sallallahu alaihi wasallam karena lebih mencintai ajaran nenek moyang itu jahiliyah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, uniknya Al-Usairi ini dia tidak berkonfrontasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Usairim itu kemana Nabi pergi, dia akan menghindar baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jika seandainya keluarganya yang sebagian besar dari Bani Abdul Ashhal mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam, dia tidak memikirkan dan tidak mau peduli, bahkan lebih memilih untuk menghindar, jemaah meninggalkan agama. Jadi menyana Rasulullah Pak Sagodah no, bejak Sagodah ni. Sebisa mungkin menjauh daripada Muhammad. Kenapa? Karena apa yang dibaca oleh Muhammad berbahaya. Begitulah propaganda yang disebutkan oleh orang jahiliyah dulu. Bahkan mereka sempat menyuruh orang untuk menutup telinga, bernyanyi-nyanyi kalau seandainya Nabi membaca Al-Quran, terutama di fase Mekah. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengar-dengar. Jangan dengar-dengar dengan Al-Quran. Kalau seandainya kalian mendengar Muhammad sudah mulai membacanya, walghaw fihi, bermain-mainlah. Ya. Kemudian dengarlah musik-musik, ucapkan nasyid-nasyid, ya, syair-syair, agar kalian tidak dipengaruhi oleh Muhammad. Begitulah yang terjadi. Dan salah satu yang terpengaruh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah Al-Usairi. Orang yang kemudian dianggap sudah berumur, tapi jika datang Nabi maka dia akan menghindar.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, hampir setahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Nabi pergi ke perang Badar. Islam menang. Beberapa bulan atau hampir setahun setelahnya, Nabi melakukan perang Uhud. Nah, yang menariknya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di perang Uhud ini kita ketahui bersama bahwa Islam mengalami kerugian karena mereka melanggar perintah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melarang mereka untuk turun bagi pemanah yang ada di bukit rumah. Nah, yang menariknya adalah setelah selesai perang, yang tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali syuhada yang jatuh di kalangan umat Islam. Dan kemudian banyak sekali orang-orang yang ditawan. Dan tidak ada yang ditawan, afwan. Banyak sekali orang-orang yang terluka di kalangan umat Islam. Sehingga Nabi memerintahkan para sahabat untuk mencari siapa yang sudah syahid, siapa yang terluka. Coba dilihat, biar kemudian kita papah kembali atau kita kuburkan sebagaimana layaknya syuhada. Para sahabat jemaah dimuliakan oleh Allah berkeliling. Ternyata salah satu orang ketika dibuka baju perangnya adalah Al-Usayri, berada di jamaah pasukan umat Islam. Faqalu lahu, walima laka ya Usayri? Wahai Usayri, kenapa engkau ada di sini? Walima laka, kenapa kamu? Kok bisa ada kamu di barisan kami, padahal kamu adalah orang yang menjauh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Usayri jemaah yang dikatakan oleh Allah? Qala qataltu lillahi wa li rasulih, amantu billahi wa bi rasulih. Dia mengucapkan saat dia terluka itu, sesungguhnya aku berperang untuk Allah dan Rasulnya, dan aku pergi beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah dia mengucapkan itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Usayri menghembuskan nafas terakhir. Faqila dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nubbi'a bih. Datang mereka memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, na Usayri dibunuh. Orang yang belum dari dan ya Rasulullah. Faqila lahu, dan dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kami tanya tadi, dia katakan bahwa dia berperang di saf kita karena ingin membela Allah dan Rasul. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, innahu min ahli jannah. Sesungguhnya dia termasuk dari ahli surga. Orang yang belum dari Rasulullah. Kemudian para sahabat berkata perkataan yang masyhur, dakhala al-jannah wa lam yasjud lillahi sajdah. Masuk surga dia dan dia tidak pernah meletakkan kepalanya sujud kepada Allah karena pagi itu dia beriman kepada Allah. Cuma mengatakan kepada Allah, nyan akhir udip, so yang itu. Pagi-pagi dalam gabungan mata abruk hanya sedih. Tapi apakah kemudian jika kita melihat orang bermaksiat, kita membenarkan maksiat? Tidak. Hanya betul maksiat. Tapi kita doakan mereka. Ya Allah, mungkin Nabi ini baru baju sehingga lunjak salat tarawih. Urun-urun yang itu bagi dia kufi mungkin kerana Allah di hidayah. Nabi ya Allah, lagi Nabi kepada lu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan. Bisa jadi orang yang kita rasa adalah ahli neraka, qaddarallah anna Allah yahdihi fa dakhala jannah. Tapi bukan berarti jika dia melakukan kesalahan, keburukan, khurafat dan lain sebagainya, kita membenarkan. Yang ingin kita ambil pelajarannya daripada malam ini dan cerita Usayri jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hidayah Allah bisa menyapa siapa saja. Hidayah Allah ijabah menurut. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Lebih hidayah dari Allah hanya so besar. Wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan kalau seandainya Allah sesatkan dia, maka hanya kalau yang dari dalam hidayah. Tidak ada orang yang bisa membawa dia pada hidayah. Semoga cerita singkat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah membuat kita melihat orang dengan husnul dzan, tapi dengan tidak membenarkan maksiat dia. Baik, tidak betul. Enggak apa-apa, mungkin saja dia ahli surga juga. Padahal itu bukan sesuatu yang buruk, karena ada istilah amar ma'ruf nahi munkar.